Ya yang penting sebetulnya mental ya. Masalahnya kan gurami ini mesti melalui 2 musim, musim kemarau, musim penghujan itu. Nah, pada waktu pergantian musim itu sering terjadi penyakit dan sebagainya itu ya itu mental ini betul-betul diuji. Jadi orang kadang-kadang ya untung, kadang-kadang ya untung sedikit. Kalau enggak untung sih kita belum pernah sih. Kelihatannya kok begitu. Selalu untung, cuman untung sedikit. Ya apesnya pas itu aja. Mental ini memang harus betul-betul ya, betul-betul seperti ikan gurami itu kan banyak yang mati. Ada yang mati lah, bukan banyak yang mati, ada yang mati 1-2. Kalau mentalnya enggak siap ya ya mesti paling habis jual atau dihabiskan kan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Nawawi, alamat Dusun Seduri, Desa Wonodadi, Kabupaten Blitar, pemilik dari wisata Gurami Seduri ini. Pendidikan terakhir S1 IAIN. Ini jurusannya ini memang guru, jadi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, terus pendidikan guru agama dulu kan ada PGA. PGA namanya pendidikan guru agama, kemudian IAIN dan fakultas tarbiyah. Fakultas tarbiyah atau pendidikan agama. Sekarang PAI, pendidikan agama Islam itu secara akademis itu. Kalau dirunut yang kaitannya dengan ikan gurami, saya ini generasi kelima. Bapak, kakek, buyut sampai ke atas itu memang asli pembudidaya gurami. Latar belakang saya pendidikan itu kehendak Tuhan lah, kehendak Gusti Allah bahwa kita ini sekarang terjunnya justru ke ikan, bukan ke pendidikan. Akan tetapi naluri atau kebiasaan atau keinginan untuk memberikan pembelajaran atau memberikan sesuatu yang kita bisa ini atau mengajar timbul, dan kita mempunyai keahlian atau keturunan tentang gurami ini yang akan kita salurkan atau kita ajarkan kepada siapapun. Karena kita ini ya memang bergeraknya di bidang perikanan dan ingin memberikan sesuatu, menyumbang apa yang kita bisa ini untuk menjadi lebih bermanfaat kepada orang lain kaitannya tentang perikanan. Karena latar belakang saya ini ya saya bisa sekolah, bisa hidup dan sebagainya ini memang dari ikan, dan ini turun-temurun. Kalau dirunutnya itu ya kurang lebih kalau kakek itu ya tahun 1800-an sudah. Nah, ini memang ada situsnya, itu situs ikan gurami itu ada gitu. Orang tua saya ini memang ahli di bidang gurami. Jadi saya mengenal gurami tahun 80-an. Sebenarnya saya sudah belajar tentang budidaya gurami, bagaimana menjodohkan dari ikan gurami yang semulanya tidak kenal sehingga bisa kenal, berjodoh, terus akhirnya bisa dibudidayakan. Itu memang dulu itu kita seperti itu. Saya mulai usaha sendiri tahun 90. Tahun 90 sebelumnya itu ya kita bantu-bantu orang tua dan sebagainya. Memang orang tua kita ini ya selain berbudidaya gurami ini juga memasarkan sendiri. Dulu kan belum seperti sekarang. Sekarang ini kan banyak pedagang-pedagang, tengkulak, supplier itu kan banyak. Dulu memang belum ada. Jadi ketika kita beternak gurami itu memang harus dipasarkan ke konsumen secara langsung ya, rumah makan atau ke restoran. Di Surabaya ini yang pertama kali untuk di wilayah Jawa Timur ini pertama kali ada menu gurami kisaran tahun 1960. Itu ya dari orang tua kami yang memasukkan itu. Kalau budidayanya kan dari orang tua sudah ada. Kita meneruskan orang tua yang sudah dirintis dari dulu itu disuplai kan ke rumah makan, dan waktu itu memang terbatas kan rumah makan itu ya terbatas. Bahkan dulu kan masih naik sepur. Alat angkutnya itu ikan itu itu dinaik kereta ya. Jadi kalau di ini ya dari Ngunut Ngantru itu, dari ke Ngunut itu pakai sepeda engkol sana banyak orang itu terus naik sepur langsung ke Surabaya. Kita juga jualan sekalian kita juga budidaya ikan gurami. Karena kita ini merasa bahwa ikan gurami itu memang di wilayah sekitaran sini ya, Blitar, Tulungagung, Kediri, khususnya dan Jawa Timur pada umumnya itu memang kami merasa gurami itu yang pertama-tama itu ada di sini. Kita punya
warisan dari kakek itu, bahwa kita ini punya keterampilan gurami. Pada akhirnya kita akan sejarah ini mau kita lestarikan supaya nanti anak-anak cucu kita bisa ingat bahwa di sini ini adalah awal mulanya ada gurami di sini ini ya. Kita mengambil nama wisata Gurami Seduri. Seduri itu adalah nama sebuah dusun Seduri, Desa Wonodadi, dan di sini itu orang tua, terutama yang saat ini umur 70 tahun ke atas, ini pasti bisa berbudidaya ikan gurami, pasti bisa. Bagaimana berternak gurami bisa beranak pinak, berjodoh dan sebagainya, itu pasti bisa. Itu karena memang punya sejarah yang panjang dari dulu itu. Cuman sekarang ini kan ranahnya ranah bisnis atau ranah itu sudah bergeser ke tempat lain. Jadi justru basisnya gurami itu sudah banyak pindah ke daerah lain, seperti daerah sekitar. Dari kabupaten sebelah itu sudah lebih banyak untuk berbisnis ya, dari ranahnya bisnis itu. Cuman kalau ranah sejarah memang kami yang ada dan budidaya gurami itu ya di Seduri ini. Iya. Ya, ini tahun 2018 kita mulai. Kita kan tidak mau kehilangan sejarah turun-temurun oleh kakek-kakek kita. Nah, ini mau kita lestarikan dalam bentuk wisata. Sampai kita membuat monumen atau apa itu. Yang kedua, kita ingin memberikan kemanfaatan kepada lebih banyak orang. Kita ingin memberikan inspirasi tentang berbudidaya ikan gurami, memasarkan ikan gurami, bahkan sekaligus untuk memasaknya kepada siapapun yang membutuhkan. Kita arahkan yang pertama itu pada anak-anak. Kita namai wisata ini kan wisata edukasi. Bagi anak-anak mulai TK sampai perguruan tinggi yang membutuhkan informasi tentang gurami, yang ingin belajar tentang gurami. Bagi anak-anak pelajar mungkin ada yang mengadakan studi, riset dan sebagainya, monggo kita persilahkan untuk kita bantu untuk itu. Dan yang kedua, kita ingin memberikan inspirasi sekaligus tawaran kepada para bapak atau ibu yang prapensiun, yang akan menghadapi pensiun, mungkin ASN, TNI, Polri, yang ingin mengisi waktu-waktu pensiunnya ini dengan sesuatu kegiatan yang ringan, sederhana, menyenangkan, dan menghasilkan. Budidaya ikan gurami ini sangat tepat untuk dilaksanakan. Yang ketiga, kita ingin memberikan bekal, inspirasi juga kepada saudara-saudara kita, terutama yang pekerja migran itu, barangkali dengan modal yang diperoleh dari luar negeri, dengan berbudidaya ikan gurami ini minimal bisa memberikan satu hasil yang sama barangkali dengan hasilnya ketika bekerja di luar negeri. Ya mohon maaf, yang bekerja kasar di luar negeri dan sebagainya itu, saudara-saudara kita nanti kan berpikir untuk kerja aja dalam negeri, untuk memperkuat negeri ini, ya kan gitu. Edukasi ini memang nanti ada berkelompok ya, jadi ketika anak-anak, mungkin anak-anak SD sesuai dengan kurikulumnya, sesuai dengan silabinya, di samping kenal dengan ikan gurami, anak-anak kan bisa merasakan, oh gurami juga begini, disitulah berbayarnya di situ. Nanti ada satu kelompok untuk belajar bersama, para tutornya ini langsung pelaksana. Nanti akan kita secara bersama-sama belajar bersama-sama kepada pelaksana yang sudah setiap hari memang berbudidaya gurami. Hampir semua, sebagian besar ini kan budidaya ikan gurami gitu. Jadi nanti belajarnya bisa langsung ke lapangan. Jadi kita balik, kalau paket-paket yang lain itu kan ada paket belajar baik secara teori, kemudian dari ahlinya ahli teori. Tapi ini kan memang dari petani, kita belajar langsung ke petani gitu. Bagaimana cara membuat kolam, bagaimana cara itu dari petani. Iya, nanti ada paketnya sendiri untuk belajar memasak gitu. Untuk memasarkan ini bagaimana cara memperoleh keuntungan atau laba lebih banyak, kan otomatis kan harus kita berikan, kita jual secara olahan kan. Kalau kita lihat grafik rumah makan itu ya, atau restoran yang besar-besar itu, yang pada tahun 90-an itu satu hari pesta bisa 1000 meja. Jadi kita nyuplai gurami itu
satu hari itu bisa 1.000 ekor dalam satu tempat ya. Sekarang ini tinggal berapa ya, kira-kira ya 5%-nya. Artinya kecenderungan untuk berpindah itu bahkan tutup itu nanti ada. Sekarang yang paling ditakutkan itu kan itu online itu kan. Jadi bermunculannya dapur-dapur itu, ghost kitchen itu kan akan mengancam atau menggerus fungsi restoran dan rumah makan yang ada itu. Ya karena itu minim sekali biaya. Kita tidak membutuhkan tempat yang luas, yang harus di depan, yang harus diketahui banyak orang secara langsung. Dan itu kan kalau ghost kitchen kan yang penting kan bagaimana kita bisa bermitra dengan orang, pasarnya juga jelas, ya sudah. Jadi tidak ada biaya-biaya lain, dan itu yang sekarang itu banyak diminati orang. Bermitra dengan orang, salah satu contoh kita mau membuat satu dapur ya. Maksud ghost kitchen kita itu kan dapur yang siluman, yang tidak kelihatan kan. Kita bermitra dengan sebuah keluarga yang ada di kota tertentu, salah satu contoh. Nanti kan mesti melalui untuk penjualannya melalui penjualan online itu yang pakai Gojek atau GrabFood dan sebagainya itu. Dan di samping itu melalui WhatsApp dan sebagainya itu kan banyak kelompok-kelompok yang bisa kita masuki itu. Ramenya ketika ada event-event hari-hari besar, hari raya, Natal, tahun baru, Imlek dan sebagainya itu mesti rame. Musim-musim pernikahan itu juga rame. Masa sulitnya itu ya relatif biasa, itu masalah itu biasa. Siklus-siklus biasa kalau masalah penjualan itu. Sulitnya ya ini waktu ketika harga mahal ini memang barang agak telat, ini memang sulit ini. Ketika harga turun itu kan pasar ya turun. Jadi tetap aja konstan itu aja, tidak seperti yang lain. Jadi ketika harga kita beli mahal, jual ya mahal gitu aja. Yang ikuti. Jadi karena relatif lebih selamat kan. Kan kita tiap bulan kan mesti ada tuh. Jadi memang murah dan mahal itu memang mesti melalui, dan orang usaha itu kan mesti itu. Jadi ketika ada masalah atau ada kesulitan itu berpindah, nanti ketika enaknya tidak bagian. Memang kita harus punya prediksi ini untuk tahun berikut ini gimana, itu kan sekedar prediksi, tapi untuk kerja itu kan tidak boleh gampang-gampang pindah. Kalau waktu jualan, jadi memang kita kan dua ya, kita juga jualan juga bertani. Kalau bertani ikan, maksudnya pembudidaya ikan, itu masa-masa sulitnya ya ketika masa musim kurang bagus itu. Jadi musim kurang bagus itu kebanyakan pada musim dingin lah, musim berdingin itu. Sepanjang kita berbudidaya ikan gurami ini, kalau saya sendiri kan sudah 40 tahun ya, harga termahal ini. Paling efek dari pandemi itu yang paling berpengaruh. Siklus ini kan biasa ya, mahal itu biasanya 4 tahunan kalau saya amati, kayak saya hafalkan itu 4 tahunan. Jadi mahal terus turun itu ya, meskipun belum pasti tapi 80% saya hitung-hitung itu begitu 4 tahunan. Ya kan belum pernah ada pandemi seperti ini, akhirnya banyak orang yang berhenti untuk budidaya. Ya ini akhir pandemi kebutuhan itu kurang, akhirnya otomatis harga lebih mahal. Banyak yang pindah yang lain, banyak ke ikan hias atau ke ikan-ikan lain itu. Kita ini ya memang tidak pernah pindah, jadi ada masa-masa sulit, ada masa-masa banyak untung, itu ya bangga tetap gurami itu aja. Kita pasarkan ke Jawa Timur, terus kemudian ke Kalimantan Timur gitu. Saya 10 tahun main di Kalimantan Timur, jadi untuk Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan sebagainya, seluruh Kalimantan Timur itu kita nyuplai. Terus pergolakan selanjutnya karyawan ini kita salurkan ke tempat-tempat itu, jadi tidak terpusat di sini. Nah terus tempat ini nganggur, akhirnya kita bermusyawarah sama teman-teman, ini gimana ya agar lebih bermanfaat ya. Dari sesuatu yang sudah ada ini kita bentuk secara bersama-sama, kita rancang untuk menjadi layak untuk menjadi tempat wisata, layak untuk menjadi tempat belajar secara bersama-sama begitu. Modelnya ya tidak banyak, jadi ini memang sudah ada dulu ya. Mitra kita ya mitra kelompok. Jadi kelompok ini kan semacam paguyuban atau kelompok diskusi atau musyawarah begitulah. Kalau
petani ataupun peternak ini kan memang harus rukun, saling tukar informasi dan sebagainya. Bagaimana cara menjualnya agar punya harga yang lebih tinggi, bagaimana cara mengatasi penyakit ini kan menjadi satu kelompok, ini kelompok diskusi. Ya yang penting sebetulnya mental ya. Masalahnya kan gurami ini mesti melalui 2 musim, musim kemarau, musim penghujan itu. Nah, pada waktu pergantian musim itu sering terjadi penyakit dan sebagainya itu ya itu mental ini betul-betul diuji. Jadi orang kadang-kadang ya untung, kadang-kadang ya untung sedikit. Kalau enggak untung sih kita belum pernah sih. Kelihatannya kok begitu. Selalu untung, cuman untung sedikit. Ya apesnya pas itu aja. Mental ini memang harus betul-betul ya, betul-betul seperti ikan gurami itu kan banyak yang mati. Ada yang mati lah, bukan banyak yang mati, ada yang mati 1-2. Kalau mentalnya enggak siap ya ya mesti paling habis jual atau dihabiskan kan gitu kan. Umurnya panjang, jadi mesti melalui dua musim itu penyakit mesti datang, mesti banyak ketika musim-musim dingin itu. Nah yang kedua itu masalah harga. Jadi kalau mental kita tidak kuat memang harus ketika harga rendah, ketika harga rendah akhirnya berhenti atau tidak ternak atau tidak budidaya, terus akhirnya ya ketika mahal ya tidak panen itu. Yang pertama itu. Gurami itu masalahnya ndak bisa rugi itu begini, minimal BEP itu ya. Masalahnya itu gurami itu berbeda dengan ikan lain, pasarnya selalu ada. Mulai telur ya, telur itu sudah ada pasar. Sampai ukuran pecah telur, pecah telur istilahnya itu pecah telur itu sudah ada harganya sendiri. Sudah mulai bisa makan, ada harganya sendiri. Sebesaran setengah senti, 1 senti, 2 senti, sampai itu ada pasarnya masing-masing. Jadi ketika bisa ngambil apa itu tidak bisa rugi. Kan lain dengan salah satu contoh ikan lain ya. Ikan lain itu kan baru laku dijual ketika nyampe ukuran sekian atau berat sekian gitu kan. Kalau gurami enggak, itu segala jenis ukuran laku dan dalam situasi hidup ataupun mati juga laku. Salah satu contoh ikan lele umpama mohon maaf. Ketika mati sudah tidak laku, harus hidup kan. Jadi ketika belum nyampe ukuran tertentu terus mati, itu tidak laku. Tapi gurami tetap laku. Selain mental, yang paling penting itu juga kerukunan, kekompakan berbudidaya atau bertani. Itu rumusnya kebalik sama berdagang. Kalau berdagang jangan sampai sesuatu itu diketahui oleh teman kan. Jadi ya masalah harga, masalah kemana kita jual itu kan kepada rahasia off the record, selalu off the record kan. Tapi ketika kita berbudaya ini harus banyak komunikasi. Bagaimana mengatasi penyakit, bagaimana memperoleh hasil yang semaksimal mungkin, bahkan bagaimana cara memperoleh pakan. Ini dengan pakan yang kalau pabrikan kan tentu pakai modal banyak kan. Nah itu ketika kita berkelompok ini akan lebih mudah. Kalau penjualan kan, Anda jual kemana? Rahasia, ini off the record, tidak boleh tahu. Kalau tahu kamu akan jual ke sana kan gitu kan. Tapi kalau petani ini sebaliknya. Iya harus rukun. Masalahnya kita bisa mengatasi masalah itu ketika berbanyak tukar pikiran. Ini sekarang kan eranya sudah era modern. Lompatan-lompatan dari sesuatu yang tidak kita duga ini kan akan bermunculan dan akan lebih cepat bermunculan. Ojek online itu salah satu contoh bisa kita pelajari kan. Jadi kita kan tidak pernah membayangkan hal itu akan terjadi dan ojek-ojek yang pangkalan, ojek-ojek yang tradisional itu akan hilang, itu kan belum pernah, enggak pernah terbayangkan. Begitu juga untuk kami memandang kami sebagai pedagang, ini enggak boleh ketinggalan atau harus selalu cari informasi gimana. Nanti satu saat masalahnya kan ketika antara pasar terutama pasar modern atau rumah makan atau resto atau siapa saja konsumen yang membutuhkan ikan gurami bisa langsung berkomunikasi dengan petani
disitulah fungsi berdagang akan hilang. Maksudnya gitu. Kalau yang terjadi seperti ojek online itu tadi ya, itu iya sangat berbahaya kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan-perubahan itu. Jadi ketika pasar-pasar modern itu bisa ngeklik hari ini butuh ini, sedangkan kalau pedagang ini kan relatif jangan sampai tahu kan harga untuk memperoleh satu keuntungan, atau bahkan banyak sesuatu yang ini kulaannya segini loh, atau harga dasarnya segini loh, dengan urean segini begini harganya akan ketemu di sini loh. Itu lebih jarang kalau pedagang, kan perusahaan sendiri yang menganalisa. Jadi ketika yang menganalisa nanti kan lain, ketika yang menganalisa itu konsumen, wah ini harganya segini, akan lebih dapat harga murah ketika kita cara begini kan, begitu kan. Itu sebuah ancaman yang saya yakin itu pasti akan terjadi, entah kapannya itu. Ya enggak, kira-kira begitu. Salah satu contoh ini kan startup di bidang permodalan ini kan juga banyak anak-anak muda sekarang bisa, kan kesulitannya kan jelas kalau para petani ikan terutama kan jelas. Satu, pengadaan pakan, yang kedua pemasaran, yang ketiga pemeliharaan, kan itu masalahnya kan jelas itu. Jadi ketika ini sudah ada yang bisa menangani atau bisa membantu, otomatis ini larinya kan jelas. Ketika ini sudah pakai sistem yang sebagaimana ojek online terjadi selama ini, maka ya sudah selesai, ini tidak ada berdagang lagi, adanya kan jasa ya. Kita akan bergerak untuk berubah untuk menjadi jasa angkut. Sebagaimana ojek, bahwa kita ini punya kendaraan, siapa yang membutuhkan kan begitu arahnya, karena kan begitu kan. Persisnya kita kurang mengadakan penelitian masalah itu ya. Tapi biasanya itu memang harga itu akan naik ketika 4 tahun. Ya 4 tahun yang lalu itu harga ya pernah di petani itu sampai 37. Ya maksimal itu waktu itu 37. Waktu itu terus turun sampai 30. Terus diantem pandemi itu sampai 20.000. Itu pas BEP, kalau BEP-nya kisaran hari ini ya waktu itu kisaran 18.000 lah waktu itu, sampai 20.000. Gurami itu kan lama, umurnya 1 tahun, jadi 2.000 ini banyak orang yang menganggap ini rugi. Ya itu tadi, balik ke mental itu tadi ya. Jadi memang orang berusaha itu yang memang seperti itu, makanya kita mencoba dan berusaha untuk mencari terobosan itu, bahwa ikan gurami akan kita jual dalam bentuk olahan dan masakan dengan berbagai cara lah. Kita membuat sentra-sentra kuliner dan sebagainya seperti ghost kitchen dan sebagainya, itu kita kan dalam rangka menyiasati. Iya betul, saat ini kita harga gurami di puncak, jadi kita bisa tertawa-tawa ini hasilnya banyak gitu. Tapi satu saat kan akan kebalikannya ya, kalau sudah mahal kapan turunnya, kalau turun kapan naiknya kan gitu. Kalau pas murah ya tinggal tunggu aja mahal, tapi ketika mahal ya tinggal tunggu saja murah kan begitu, siklusnya kan begitu pasti itu. Saya Imam Nawawi, pemilik dari wisata Gurami Seduri ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.